Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini aku mau sharing pengalaman aku bleaching gigi di dokter gigi di daerah Bekasi. Jadi sebenarnya aku bleachingnya ini tuh udah lama, udah sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun 2017-an. Tapi di sini aku mau share ke kalian apa sih kira-kira bleaching itu, terus tahapannya apa aja, prosesnya sakit atau enggak, kira-kira bleaching itu aman atau enggak ya. Dan aku juga mau review nih, kan aku udah 3 tahun bleaching. Terus sekarang keadaan gigi aku tuh gimana, apakah si putihnya itu bertahan atau warna giginya kembali ke warna semula. So jika kalian yang penasaran, just keep on watching, don't go anywhere. Aku yakin sebagian besar orang udah pada tahu bleaching adalah proses pemutihan gigi. Tapi di sini aku mau menggarisbawahi, bleaching adalah proses pengembalian warna gigi kita ke warna asal. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan pola hidup kita yang suka minum teh, minum kopi, makanan-makanan yang bersantan, minuman bersoda, itu menyebabkan gigi kita menjadi tercemar. Nah, si bleaching ini membantu mengembalikan gigi kita yang tercemar tadi ke warna asalnya. Jadi untuk si bleaching ini kita nggak bisa nentuin seberapa putih gigi kita. Kita minta ke dokternya, dok, aku mau dong gigi aku seputih kayak tembok misalnya, seputih kertas. Itu nggak bisa karena si bleaching ini tergantung dari warna awal gigi kita tadi. Jadi hasil dari bleaching tiap orang juga beda-beda. Beda dengan veneer yang bisa kita request, aku mau seputih ini dong, seputih porselen, itu baru bisa. Kalau bleaching ini nggak bisa, tapi kembali lagi ke warna gigi kita yang asalnya. Jadi bleaching ini ada macam-macamnya loh. Nah, di dokter gigi aku tuh ada 5 jenis. Yang pertama ada reguler, luxury, superior, eksklusif, sama the president. Nah, di sini aku menggunakan yang eksklusif. Semakin baik, semakin mahal harganya, semakin bagus juga hasilnya, dan semakin bagus juga obat yang digunakan dalam proses bleaching tersebut. Untuk tahapan yang pertama udah pasti gigi kalian diperiksa dulu sama dokter giginya. Terus gigi kalian tuh dikasih alat penyangga dan dibersihkan karang giginya agar permukaan giginya bersih dan bahan bleaching yang bakalan diaplikasi nanti tuh menempel dengan sempurna. Setelah dibersihkan karang giginya, gigi kalian tuh difoto dulu before dan after. Lalu setelah itu dikasih alat pelindung gusi atau gingival barrier biar gigi kalian gak terkena bahan bleachingnya dan gigi kalian aman. Setelah itu gigi kalian dikasih bahan bleachingnya dan disinar atau dilaser dengan cahaya khusus untuk mempercepat proses pemutihan pada gigi. Jadi ini dilakukan sekitar 30 menit sampai 1 jam dan kalian bisa tidur waktu proses ini. Aku juga kayak gitu. Lalu setelah itu dibersihkan sama dokter giginya. Nah, setelah dibersihkan kalian udah bisa ngeliat gigi kalian berubah gak ya, berubah atau masih sama. Dan aku pikir sih rata-rata berubah, walaupun berubahnya nggak terlalu jauh karena ini kan balik lagi ke gigi asli, tapi gigi kalian berubah jadi lebih cerah dan putih. Untuk yang bertanya-tanya, kira-kira bleaching ini aman nggak sih? Dan jawabannya aman, aman 100%. Asalkan dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan juga tenaga profesional tentunya. Jangan lupa untuk bleaching ini tuh di dokter gigi yang bersertifikasi, jangan di tempat gigi yang abal-abal karena aku nggak bisa ngejamin hasilnya. Tapi kalau misalnya kalian bleaching di dokter gigi yang bersertifikasi, insya Allah aman dan hasilnya memuaskan. Setelah bleaching, biar putihnya awet, hindari minum kopi, teh, minuman bersoda, makanan bersantan, dan juga jika kalian emang benar-benar kepepet harus minum itu, kalian bisa menggunakan sedotan. Dan juga setelah minum yang tadi kayak minum kopi, teh, bisa langsung dibilas dengan air putih. Insya Allah jika kalian menghindari minuman-minuman kayak gitu, putih kalian bakalan lebih awet dan tahan lama.
Kira-kira kalau habis bleaching itu efek sampingnya apa ya? Efek samping habis bleaching itu kalau menurut aku berdasarkan pengalaman pribadi aku sih aku nggak ada. Cuman saat proses bleachingnya terasa linu karena kan gigi kita dikasih bahan kimia hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksidanya itu dia tuh masuk ke dalam gigi kita jadi kerasa linu karena ada bahan kimia yang masuk. Itu sih. Tapi selebihnya setelah bleaching nggak terlalu terasa linunya. Cuman kalau di gitu tuh kayak yang linu banget gitu. Cuman dia tuh nggak bertahan lama kok, nggak sampai 1-2 hari linunya udah hilang. So, jika kalian yang mau coba bleaching, kalau menurut aku sih nggak sakit, cuma sedikit linu. Dah. Oke, jadi aku mau nge-review setelah 3 tahun aku bleaching gigi, perawatan bleaching gigi di dokter gigi. Menurut aku gigi aku itu masih bagus kok. Jadi kalau dibilang putih sih enggak, dibilang yang kayak terlalu kuning juga enggak. Jadi tuh dia masih di tengah-tengah gitu loh. Lihat, maksudnya tuh kalau misalnya aku ngomong, jadi kayak aku foto juga gak terlalu yang kuning banget, dibilang putih juga enggak, ya sedang-sedang aja. Jadi tuh menurut aku rekomend sih kalau misalnya kalian mau bleaching. Ya so far aku suka sama hasilnya. Apalagi kalau misalnya aku pakai lipstick kayak gini atau aku pakai lipstick merah marun, itu aku paling suka banget karena gigi aku jadi kelihatan lebih putih dari gigi aslinya gitu loh. Oke, sekian review dari aku, sekian pengalaman bleaching dari aku, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. See you in my next video. Bye-bye.